tanaman? Tanaman, kenapa bioteknologi perlu ada bioteknologi tanaman? Kemana tujuannya kira-kira? Izin menjawab, Bu. Ya, siapa ini yang mau menjawab? Siapa dulu? Silakan dari Kit. Ya, Ajeng boleh, Bu. Ajeng dulu boleh. Habis gitu Ya, Haji kalau ya. menurut saya gitu untuk menghasilkan bibit unggul gitu yang diperlukan untuk kebutuhan manusia dan kepentingan lainnya. Oke. Terima kasih. Ajeng bibit unggul. Siapa lagi? Saya, Bu, boleh, Bu? Boleh, silakan. Ya, untuk menemukan tanaman atau kultivar atau varietas baru yang nantinya itu beragam juga, Bu. Untuk tadi mungkin mirip-mirip dengan Ajeng gitu ya, Bu, tadi untuk membantu kehidupan manusia ataupun kayak yang contohnya waktu itu pernah Ibu sampaikan gitu ya, produk beras golden rice seperti itu. Oke, memperbaiki atau membuat suatu produk tanaman menjadi lebih bernilai dari sudut pandang manusia ya, mestinya ya, untuk kebaikan manusia. Oke, ada lagi satu lagi, boleh? Bu, izin menjawab, Bu. Yap, silakan. Ini Bu bertujuan untuk ini Bu mungkin meningkatkan produktivitas dan perbaikan sifat-sifat pada suatu tanaman pada tingkat gen, Bu. Oke, memperbaiki sifat-sifat tanaman pada tingkat gen. Untuk apa diperbaiki, Agung? Ini Bu, mungkin untuk salah satunya untuk meningkatkan produktivitas dari suatu tanaman, Bu. Oke. Produktivitas berarti produknya banyak. Kalau panen itu banyak gitu kan? Kenapa kira-kira kita perlu banyak panen? Baik, nanti kelamaan ngobrolnya ya. Semakin ke sini, lahan itu semakin berkurang. Ya, jadi coba aja lihat di sekitar Anda. Mungkin waktu kecil masih ada sebelah masih ada halaman gitu. Ya, sekarang sudah tidak ada. Terus mau makan dari mana? Makin lama makin habis area yang bisa ditumbuhi oleh tanaman pangan gitu atau tanaman untuk keperluan ya kayu ya segala macam semakin habis karena dijadikan tempat tinggal gitu, tempat pemukiman. Terus bagaimana itu? Maka perlu ditingkatkan produksinya. Dulu waktu Bu Yani kecil itu ya tahun 70-an ya. Jakarta, saya tinggal Jakarta Pusat di Cempaka Putih, itu masih pohon saya masih main di bawah pohon kelapa, pohon mangga, pohon rambutan, pohon jambu. Itu tetangga tuh masih jauh-jauh gitu ya. Terus listrik juga kan belum ada dulu itu. Jadi masih mengalami yang seperti itu. Bahkan di rumah saya punya pohon nangka yang buahnya tuh enak banget karena tebal, manis dan harum gitu ya. Terus semakin berjalannya waktu umur pohonnya juga semakin tua, jadi buahnya semakin jarang. Kalau itu buah nangka besar gitu, itu isinya itu semakin sedikit. Tadinya penuh gitu ya, lama-lama semakin sedikit, tinggal raminya saja. Sehingga akhirnya juga akan ada keperluan, kemudian renovasi rumah, akhirnya itu ditinggalkan. Akhirnya lama-lama habis. Nah, ke depannya bayangkan, mungkin suatu saat orang itu akan makan kapsul kali ya, karena udah nggak ada yang bisa di tempat untuk menumbuhkan gitu, atau mau menumbuhkan di udara, nggak tahu gimana caranya menumbuhkan tanaman di udara. Baik, oleh karena itu diperlukan berbagai upaya untuk meningkatkan produktivitas tanaman tadi. Apakah mencari tanaman yang tahan kering sehingga lahan yang tadinya tidak produktif menjadi produktif? Apakah mencari tanaman yang tahan hama sehingga kalau kena serangan hama dia tetap hidup, tetap produktif gitu ya? Ataukah mencari macam-macam? Tujuannya ke arah sana. Itu ya, menciptakan atau menghasilkan tanaman yang lebih baik. Lebih baik bisa memenuhi kebutuhan. Kurang lebih begitu. Nah, kalau urusan itu sebenarnya dari dulu juga sudah dilakukan oleh Pak Tani, selective breeding, hibridisasi. Dari dulu menyilangkan, padinya disilangkan, dan sebagainya. Emang untuk apa? Untuk menghasilkan tanaman yang baik, yang produktif. Terus bedanya apa dengan kalau kita sekarang memperbaiki tanamannya dengan bioteknologi atau misalnya pada tingkat molekuler, tingkat gen kata Agung tadi. Apa bedanya? Zaman Pak Tani dulu dengan sekarang intinya sama kok.
memperbaiki tanaman. Terus bedanya di mana? Ayo, pasti udah kejawab, cuma nggak berani. Ayo berani, orang nggak dia papain kok. Apa bedanya? Ditunggu loh. Sampai ini udah ditunggu loh. Ayo, siapa nih? Saya Priscilla Cindy. Silahkan, Cindy. Ya, jadi untuk bedanya dari yang zaman dulu dengan yang sekarang, mungkin dari terkait bioteknologi ini, kan dari zaman ke zaman itu tentunya ada perkembangan teknologi di mana termasuk di ranah bioteknologi ini. Nah, dari situ kita mungkin bisa mengembangkan inovasi dari produk-produk bioteknologi termasuk di tanaman ini menjadi yang lebih terdepan gitu, lebih canggih, terus juga di tingkat mungkin dari tingkat molekuler, terus juga tingkat gen sampai yang ukuran nano sekalipun gitu, Bu. Kalau menurut saya seperti itu. Oke, jadi maksudnya akan ada sesuatu yang baru yang dulunya mungkin belum bisa gitu. Ya dulunya nggak bisa dilakukan, sekarang jadi bisa gitu ya, Cindy ya? Iya, Ibu. Baik. Ujungnya akan kemana betul? Dulu kita tidak bisa memindahkan gen gitu ya. Nah, kalau terus yang dipindahkan atau yang diutak-utik sampai tingkat gen, apa keuntungannya? Ini ya, jadi sebetulnya pertukaran informasi genetik kalau menyilangkan padi A dengan padi B disilangkan, harapannya dapetin padi C yang memiliki sifat yang baik dari padi A dan sifat yang baik dari padi B. Harapannya gitu ya. Kalau seseorang yang cantik dan ganteng maunya anaknya udah cantik dan ganteng dan pinter gitu ya. Pokoknya deh. Kayak begitu kira-kira. Tetapi apakah itu akan tepat, akan precise gitu ya, akan sesuai dengan tujuan, itu lain cerita. Oke, nah itu yang kemudian ya bisa diupayakan, gitu, diwujudkan kita belum tahu, tapi upayanya bisa lebih dekat ke arah sana, menciptakan suatu proses atau produk tadi ya, yang hasilnya akan lebih tepat, presisi, akan lebih presisi, kemudian dengan cara yang terkendali. Mau gen rasa manis, mau pohonnya itu jadi berasa manis, menyilangkan yang kurang manis dengan yang manis, diharapkan yang kurang manis jadi manis. Gen apa yang bertanggung jawab? Enzim apa yang bertanggung jawab terhadap rasa manis? Gen itu yang dituju dan kemudian dipindahkan. Itu namanya presisi. Gitu ya Cindy ya, saya paham maksudnya, tapi mungkin ya menjelaskannya tadi seperti itu. Yang dulunya nggak bisa dikerjakan, sekarang jadi lebih tepat, mungkin lebih cepat. Iya, oke, terima kasih. Baik, biar dilanjutkan. Untuk apa tadi sudah ya sebagian, apakah ukurannya, apakah teksturnya, apakah kemanisan dari suatu buah mangganya ini harusnya ukurannya gede, kena garing, kemudian manis, oh enak banget. Ya, atau pisang yang garing, yang tidak mudah lembek, tidak mudah rusak, kemudian tahan kekeringan, kemudian resistensi terhadap serangan hama. Jadi kalau ada hama dia tetap bisa bertahan, kemudian ketergantungan terhadap pupuk itu bisa dikurangi. Sekarang biaya pupuk itu besar sekali, mahal. Kalau tanamannya kemudian bisa tidak membutuhkan pupuk gitu ya, diutak-atik gimana caranya dia bisa menambat nitrogen, siapa tahu gitu ya. Tanaman sekarang tidak bisa menambat nitrogen, yang bisa hanya bakteri. Nah, siapa tahu suatu saat bisa menambat nitrogen, dia kebutuhan nitrogen langsung dia tangkap dari udara dan seterusnya. Kemudian ya kenapa kita perlu modifikasi? Kenapa ini? Oke. Memanipulasi, silakan dibaca. Bioteknologi tanaman itu suatu proses yang memodifikasi tanaman pada tingkat molekuler atau tingkat gen, gitu ya, dimanipulasi dan untuk karakteristik tertentu. Kemudian ya ini
dengan mengintroduksi gen-gen asing dimasukkan ke dalam tanaman. Gen apa saja? Itu kalau sekarang yang menguntungkan tadi terhadap produksi pertanian, kepada lingkungan, ramah bagi aman bagi lingkungan. Tingkat nutrisi tadi sudah ada yang menyebutkan golden rice, tadi padinya yang atau berasnya yang biasa-biasa aja tidak ada provitamin A-nya, beras natural gitu, kemudian bisa diperkaya dengan sesuatu yang nilai nutrisinya menjadi lebih tinggi dan itu bermanfaat bagi kesehatan. Ya, itu. Kemudian saya kira itu secara umum, dan yang sekarang berkembang itu lebih ke tissue culture, jadi jaringan kultur jaringan tanaman dan rekayasa tadi. Jadi setelah direkayasa akan dicek juga ke kultur jaringan tanaman. Dan kultur ini juga menjanjikan karena kalau satu pernah lihat ya, misalnya pohon yang anggrek di botol-botol itu mungkin berasal dari satu daun yang digunting, ditanam, dimasukkan ke dalam medium, jadi kalus dibesarkan, kemudian diaklimatisasi dan sebagainya, lalu menghasilkan tanaman. Jadi satu daun saja bisa menghasilkan tanaman yang banyak dan seragam. Makanya ini menjadi menjanjikan sekali ini. Tanamannya seragam gitu, cantiknya seragam, wanginya seragam, dan seterusnya. Ya, kemampuan produktivitasnya juga begitu. Baik, jadi tadi kita sudah bicara betapa pentingnya memasukkan atau memodifikasi gen untuk keperluan terkait dengan bioteknologi tanaman tadi. Ya, tekniknya sekarang gimana? Kalau mengutak-atik gen tanaman itu caranya gimana? Ya mungkin Bu Yani jelaskan di sini ya. Kalau kenapa menggunakan tanaman? Ini ada sesuatu, ada yang menguntungkannya. Kalau udah sore udah belepotan ya dari pagi, nggak selesai ngomongnya. Banyak keuntungan kita menggunakan tanaman. Yang pertama, banyak strain atau kultivar gitu yang bisa dieksploitasi, bisa dieksplorasi pada tingkat molekuler. Kalau hewan tidak semudah itu gitu ya. Kemudian tanaman juga menghasilkan keturunan yang banyak, dari biji langsung jadi banyak ya. Ini bunga saya satu, tahu-tahu terus ya di pot-pot yang lain loh kok tumbuh di sini, ternyata dia ini terbawa mungkin ini ya, jadi bijinya atau apanya terbawa ya tumbuh di pot yang lain, jadi banyak, dan saya senang jadi tambah banyak gitu. Ini karena menghasilkan banyak. Kemudian mutasinya cukup jarang gitu ya, jarang terjadi mutasi sehingga boleh dikatakan stabil. Kemudian bisa dilakukan rekombinasi dengan cara yang cukup mudah karena selnya besar-besar tadi ya. Lalu memiliki kemampuan untuk meregenerasi, ya, even from one cell. Jadi satu sel saja bisa menjadi individu baru. Itu totipotensi. Kalau manusia punya totipotensi atau tidak? Paham maksudnya yang Bu Yani ceritakan tadi? Kalau menurut saya nggak ada. Kenapa, Haji? Kalau menurut saya nggak ada, Bu. Manusia nggak punya totipotensi ini. Manusia tidak punya totipotensi. Jadi kalau dikulturkan, manusia selnya ya jadi sel itu aja. Nggak terus jadi manusia utuh lagi, nggak bisa. Kalau tanaman, satu sel saja itu masih bisa ditumbuhkan, nanti terus jadi tanaman baru. Padahal dia berasal dari satu sel. Itu yang dikatakan totipotensi. Tot itu dari kata total. Potensi total untuk menjadi individu baru. Ya, kalau manusia, hewan tidak. Kemudian ya kompatibilitas seksual itu tidak ada. Jadi dia bisa disilahkan. Kalau misalnya kayak hewan itu kan perlu spesies, dia harus jaraknya harus dekat gitu ya. Meskipun tanaman juga kalau menyilahkan secara tradisional ya itu harus dekat jaraknya ya. Cabai dengan cabai gitu kan, padi dengan padi. Susah untuk antar taksa. Oke. Kemudian tanaman yang tadi sudah disisipi oleh gen, benar ya? Oke. Yang sudah disisipi oleh gen itu disebut tanaman transgenik. Ya udah biasa ya, kedelai transgenik gitu.
kemudian dia mengandung gen dari asing dan seterusnya. Saya kira bisa dibaca. Contoh tanaman transgenik adalah jagung BT. Ada yang pernah dengar jagung atau kapas atau tomat BT? Ada embel-embelnya BT, bukan bete, BT. Ada yang tahu ini apa? Kalau ada jagung BT itu berarti jagung transgenik. Kenapa? Kuncinya di BT. BT itu apa? Itu mikroorganisme yang dipakai, Bu. Mikroorganisme yang dipakai? Dan tahu namanya, Ci? Yang turunnya itu, Bu. Siapa yang mau jawab? Bacillus ini, Bu. Bacillus thuringiensis. Nah, iya. Bacillus thuringiensis. Terima kasih. Semangat semua ya. Senang Bu Yani. Ya, Bacillus thuringiensis, ada gen dari bakteri Bacillus thuringiensis yang disisipkan ke jagung. Buat apa? Kita lihat nanti di belakang ya. Di sini dikatakan karena dia jadi bisa menghasilkan insektisida sendiri. Kalau disisipi oleh BT, dia akan punya kemampuan menghasilkan insektisida. Apa itu? Nanti kalau sempat di belakang saya bahas ya. Ini Bu Yani langsung aja biar agak cepat. Cara untuk mendapatkan tanaman yang baru tadi ya, selain tadi sudah bicara transgenik, tapi ini secara umum adalah yang pertama selective breeding, jadi menyelangkan hasil nanti hybrid. Mungkin kalau induknya tadi coklat dengan agak kuning, anaknya barangkali bisa malah belirik seperti ini ya. Kemudian ini Glasgum corn, jagung apa nyebutnya, jagung permata, jagung permata kalau nggak salah, karena ini seperti permata berwarna-warni cantik gitu ya. Dulu awalnya dari seorang yang setengah Indian, ini was half Cherokee, jadi Indian Cherokee. Kemudian ini dari Indonesia sudah ada yang membudidayakan jagungnya bisa cantik. Ini juga selective breeding, jadi disilang-silangkan, yang warna ini warna itu disilangkan, nanti menghasilkan produk baru dengan warna yang lebih berwarna-warni. Tapi begitu jadi popcorn sama aja kayaknya ya warnanya ya. Oke, itu yang pertama selective breeding untuk mendapatkan tanaman unggul tadi. Selective breeding yang kedua adalah fusi protoplas. Tanaman unggul bisa dihasilkan dengan cara memfusikan, menggabungkan protoplas. Protoplas adalah sel yang sudah kehilangan dinding selnya. Jadi kalau dinding sel tanaman itu biasanya ada bentuknya karena punya dinding sel, kotak-kotak panjang gitu ya. Kalau sudah protoplas itu sudah hilang dinding selnya, ya dia jadi bentuknya tidak beraturan lagi karena hanya ada sitoplasma dan membran plasma. Oke. Dari sini ya setelah jadi protoplas itu memungkinkan untuk digabungkan, nanti sitoplasmanya akan tergabung. Ya seperti ini, ada beda tanaman yang hijau dengan yang orange gitu, kemudian dipanen, diambil selnya, dibuang dinding selnya, lalu setelah jadi digabungkan dalam suatu chamber atau alat khusus ya, di situ dia bisa disejajarkan alignment di sini, lalu diberi kejutan listrik. Kalau sudah sejajar ini dua-dua gini, begitu dikasih kejutan listrik dia kaget langsung nempel jadi nyampur. Ini materi genetiknya menyampur antara yang hijau dengan yang orange, kemudian nanti ditumbuhkannya di kultur jaringan dulu di petri gitu ya. Jadi di medium di lab. Nanti mana yang tumbuh, mana yang tidak itu diseleksi. Ini namanya mendapatkan jenis baru melalui cara fusi protoplas. Oke, itu cara yang kedua. Tadi yang pertama sudah selective breeding, yang kedua fusi protoplas. Lalu yang ketiga cloning. Cloning menghasilkan klon atau yang identik ya, individu atau sel yang identik. Nah, untuk tanaman cloningnya menggunakan kultur jaringan tanaman tadi, makanya ini berkembang. Seperti ini, kalau selective breeding tadi ya Pak Tani menyilangkan tadi, maunya gennya yang ini, gen yang manis, disilangkan sama ini induk yang hijau. Nanti hasil gabungannya itu bukan cuma gen yang biru kuning yang ke bawah, tapi gen-gen kuning masih bisa ke bawah. Itu artinya tidak presisi gitu ya, tidak kurang tepat. Kemudian diperbaiki dulu baru kemudian ini bisa dihilangkan. Oke, kalau transgen langsung kita pilih gennya mana yang mau dipindahkan, dipotong terus dipindahkan seperti waktu belajar yang pertama teknologi DNA rekombinan. Mudah-mudahan masih ingat ya.
Oke, ada yang mau tanya dulu sebelum Biani lanjut? Dari saya belum, Ibu. Dari saya belum ada juga, Bu. Oke, Bu Yani lanjutkan. Selain cara yang tadi sudah dijelaskan, ya ada selective breeding, ada fusi protoplas, ada teknologi DNA rekombinan. Nah, ini cara untuk teknologi DNA rekombinan itu ya, itu ada yang menggunakan Agrobacterium tumefaciens. Cara lain ada, ini yang Bu Yani jelaskan, Agrobacterium tumefaciens. Apa sih ini? Kenapa kok dia bisa menggandengkan gen atau membawa gen? Kita lihat dulu ceritanya Agrobacterium ini. Dia adalah bakteri yang umum ada di tanah dan menyebabkan penyakit. Kok penyakit? Iya, dia malah menyebabkan penyakit yang disebut sebagai tumor mahkota. Penyakit tumor mahkota nigal besar gitu. Kenapa dia bisa bikin penyakit? Itu yang dicari gitu ya. Ternyata karena memindahkan sebagian dari DNA-nya. Jadi kalau sakit tanaman itu bisa sakit karena penyakit, karena jamur misalkan, karena bakteri, itu bisa karena bakteri atau jamurnya menghasilkan toksin atau menghasilkan enzim-enzim tertentu sehingga terdegradasi dinding selnya dan sebagainya. Gitu ya. Yang ini tidak membuat penyakit tapi lewat menyisipkan DNA. Sehingga itu ditelitilah oleh para ahli. Bagaimana caranya? Nah, setelah diteliti, itu diketahui bahwa ada DNA yang namanya tDNA atau transfer DNA, T dari kata transfer, itu yang dipindahkan dari Agrobacterium, kemudian masuk ke inti sel tanaman, terintegrasi di situ, tergabung, ya. Jadi DNA dari Agrobacterium tergabung dengan DNA tanaman, lalu tanamannya menjadi ada tumornya. Dengan dia menyisipkan DNA, tanamannya terus jadi ada tumornya. Kok bisa? Kenapa? DNA-nya itu membawa sifat apa? Sehingga tanaman jadi muncul tumor. Nah, kalau tumor itu terkait dengan pembelahan sel ya. Pembelahan sel gitu. Pembelahan sel pada tanaman dikendalikan juga oleh ini hormon. Nah, tDNA itu membawa gen yang menyanyikan hormon IAA dan sitokinin misalnya. Sehingga kalau itu kemudian masuk ke dalam inti sel tanaman, terekspresi, tanaman itu jadi punya IAA banyak sekali. Nah, kalau IAA-nya banyak, selnya akan membelah, akhirnya jadi tumor. Sampai sini cukup jelas, nanti pelan-pelan ke belakang ya. Nah, setelah diketahui proses ini, sebentar saya sambil nggak bisa. Oke, nggak apa-apa. Setelah proses ini diketahui, para ahli kemudian melucuti senjatanya. Senjatanya bakteri bikin sakit tadi apa? tDNA. Oleh para ahli, tDNA ini kemudian dikotak-atik, ditambahkan gen ke situ, sehingga kalau dipindahkan, tDNA dipindahkan ke tanaman, gen yang diinginkan ini ya itu akan kebawa. Jelas sampai di sini? Masih ingat kalau yang di teknologi DNA rekombinan ada DNA insert yang terbawa masuk ke DNA inang, siapa yang bawa? Siapa yang bawa? Plasmid, Bu. Plasmid. Ya betul, plasmid yang membawa ke dalam sel inang. Kan ada gen insulin, dititipkan ke plasmid, plasmidnya masuk gitu ya ke sel inang. Nah, bakterinya jadi punya sifat. Ini sama. Tapi kalau ini inangnya tanaman. Ya. Oke. Nah, ini adalah contoh crown gall. Tumor mahkota. Jadi dia tumor, ini semua sakit loh.
Ini tanaman sakit, ini di akarnya, ini di batangnya. Ini kan akarnya di dalam ya, jadi ini di atasnya akar lah gitu. Di batangnya, ini juga di batang, sampai segede gini. Tanamannya tetap tumbuh, ya tetap tumbuh, tapi juga sel-selnya juga tumbuh. Artinya bakterinya masih ada di dalamnya. Tadinya dia menginfeksi satu sel, tetangga. Nah, kalau itu semua kemudian menghasilkan hormon pertumbuhan, maka di bagian itu terus kemudian sel-sel akan tumbuh tidak beraturan. Ini namanya tumor mahkota. Apa bedanya dengan bintil akar? Ada yang tahu? Apa bedanya dengan bintil akar? Kalau bintil akar, Bu, setahu saya itu simbiosis dengan mikroorganisme untuk ini ya, Bu, dari nitrogen, untuk mendapatkan nitrogen. Simbiosis untuk mendapatkan nitrogen. Iya. Apa ya bakterinya? Ada yang tahu nggak? Rhizobium, Bu. Rhizobium, terima kasih. Jadi beda, meskipun sama-sama ada bintil-bintilnya, yang ini bintil-bintil sakit. Kalau rhizobium itu justru menguntungkan karena ada simbiosis ya, simbiosis antara rhizobium dengan akar tanaman. Rhizobium itu mampu mampu mengapain rhizobium? Ada yang tahu apa tugasnya rhizobium atau apa perannya? Mengikat nitrogen, Bu. Mengikat nitrogen dari mana? Udara, Bu. Dari udara. Emang penting begitu? Mengikat nitrogen dari udara? Tanaman bisa tidak? Penting. Iya. Tanaman tidak Kenapa? bisa mengikat sendiri gitu, Bu. Jadi harus dibantu dengan rhizobium tersebut. Oke, baik. Terima kasih. Ajeng ya tadi yang menjawab ya. Apa siapa? Afrilisa, Bu. Oh, Afrilisa. Ya, maaf. Karena nggak kelihatan. Baik, terima kasih. Afrilisa. Tanaman tidak bisa mendapatkan nitrogen bebas dari udara. Tanaman mendapatkan sumber nitrogen dari nitrogen terlarut dalam bentuk amonium di tanah. Ya, jadi peran bakteri yang menambat nitrogen itu menjadi penting karena di udara itu nitrogen banyak. Itu dia berperan dalam siklus nitrogen. Pernah dengar ada siklus karbon, siklus fosfor, siklus sulfur gitu ya, siklus biogeokimia. Nah, siklus nitrogen itu melibatkan bakteri penambat atau fiksasi menambat. Ya, menambat embit udara ditangkap sama bakteri. Diubah menjadi nitrogen terlarut, amonium, baru bisa dipakai sama tanaman. Itu perannya. Ya, lalu ada bakteri yang bisa bersimbiosis, ada yang tidak. Kalau yang tidak, ya berarti terlarut di dalam tanah. Kalau yang bersimbiosis, dia menyediakan bagi inangnya. Nah, itu tadi contohnya rhizobium bersimbiosis. Itu menarik juga kalau buat cerita sama siswa dan simbiosis dilihat, cari aja gambarnya. Kalau bintil-bintil akar itu kalau dibelah itu warnanya akan merah dalamnya, kayak ada darahnya. Merah keunguan sih gitu, ya. Ada apanya di situ? Metabolismenya berbeda. Itu ceritanya bagus, silahkan nanti dipelajari kenapa dia bisa menginfeksi, terus kemudian kalau dapat mikro, jadi meskipun tidak dapat base mikronya sudah ada, tidak dikasih tahu sama Bu Yani prosesnya, begitu baca bisa ngerti karena base mikronya sudah ada, harusnya seperti itu. Fisiologinya sudah dapat juga, interaksi juga sudah dapat ya. Organisme biasanya kalau berinteraksi simbiosis dalam jangka waktu yang lama itu dia akan berubah sifatnya, baik morfologinya ataupun metabolismenya. Contoh yang paling gampang adalah lichen. Tahu lichen? Tahu. Pernah lihat? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Itu isinya apa? Lichen itu simbiosis antara apa dengan apa?
Alga dengan jamur. Jamur, Bu. Jamur, Bu. Jamur dengan alga. Kelihatan nggak? Di lichen itu kalau berumut kerak itu yang di pohon-pohon itu kelihatan jamurnya, alganya gitu, kelihatan nggak? Enggak, Bu. Enggak, Kelihatan Ibu. dalam bentuk Nggak lichen. terlalu kelihatan, Bu. Tidak terlihat, dia sudah dalam bentuk baru yang namanya lichen. Begitu pula bintil akar. Bakterinya udah nggak seperti ketika bakteri bebas lagi. Dia bentuknya sudah berbeda, fisiologinya sudah berbeda, karena dia harus berbagi dengan tanaman. Tanamannya pun juga begitu, makanya timbul bintil. Yang normal yang nggak ada bakterinya, nggak ada bintilnya. Begitu ada bakterinya, ada muncul bintil akar. Ya, karena itu tadi sudah berubah sifat. Kenapa dalamnya silahkan dicari sendiri. Ya, begitu organisme kalau melakukan simbiosis. Nanti Anda juga kalau bersimbiosis sudah menikah, sudah punya istri, sudah punya suami, juga harus begitu, harus berubah, nggak boleh tetap kayak masih single ya. Nanti dicubit sama suami atau sama istrinya, masih mau main aja udah nggak bisa. Harus ada kompromi, harus ada komunikasi. Tanaman dengan bakteri pun berkomunikasi. Nah, Bu ini mau cerita bagaimana komunikasi tanaman agrobakterium dengan tanamannya. Kok bisa dia masuk ke situ? Itu komunikasi. Ya, jadi bukan cuma kita berkomunikasi. Tanaman juga. Baik, sebelum ke sana, kenalan dulu agrobakterium itu apa? Bakteri tanah, gram negatif, dan lain-lain. Terus ini tadi sudah dijelaskan, ada tDNA yang dipindahkan. Nah, tDNA itu adalah DNA, potongan DNA. Tapi potongan DNA ini nggak sendirian. Tiba-tiba jalan ucuk-ucuk gitu, enggak ya. Maksudnya bukan dia bebas di dalam sel. Maaf, bukan dia bebas dalam sel, tetapi nanti pas masuk sih dia emang sendirian. Bukan DNA bebas dalam sel, tetapi dia berada di dalam atau terintegrasi atau menjadi bagian dari suatu plasmid yang disebut sebagai tumor inducing plasmid atau TI plasmid. Jadi plasmid ini yang memicu timbulnya tumor. Ya, dikatakan TI plasmid. Katanya tadi tDNA. Iya, tDNA-nya ada di plasmid, maka namanya plasmidnya TI, tumor inducing. Apa yang menyebabkan jadi timbul tumor? Bagian dari plasmid itu yang namanya tDNA, transfer DNA. Bagian itu ditransfer masuk ke tanaman, maka tanaman akan mengekspresikan lalu jadi timbul tumor. Ya, jadi nggak usah bingung antara TI plasmid dan tDNA. tDNA itu bagian dari TI plasmid. tDNA akan menghasilkan auksin, sitokinin, dan opin. Baik, kita akan ke sini. Ini petanya. Bu Yani stop dulu. Penjelasan tadi yang Bu Yani cerita, ada yang masih bingung apa tidak? Kenapa bakteri bisa menimbulkan tumor? Karena apa tadi? Karena adanya tDNA ini, Bu. Karena ada tDNA yang dimiliki oleh bakteri dan ditransfer. T itu transfer, ditransfer ke tanaman. Jadi tanamannya mendapatkan tDNA dari bakteri agrobakterium, lalu dia jadi tumor. Punya tumor. Kenapa? Kita lihat petanya. Emang apa sih TI plasmid, tumor inducing plasmid, dan tDNA atau T-region, area T. Kalau udah dipotong namanya tDNA. Itu istilahnya banyak, tapi maksudnya itu gitu. Ya, baik. Ini peta. Kemarin waktu dengan Bu El itu juga udah lihat peta ya, PAC19 gitu. Nah, kalau ini adalah TI plasmid. Kita lihat petanya, ada origin of replication seperti biasa, berarti dia bisa bereplikasi sendiri. Ada area yang namanya virulence region, gitu ya. Gennya nanti namanya gen vir. Vir itu virulensi, kemampuan untuk menyebabkan penyakit, menyebabkan tumor tadi. Katanya tDNA, ya nanti barengan dengan ini. Kita lihat ya. Yang di sini T-region yang ditransfer tadi, ini ada opine catabolism, mengkatabolisir atau mencerna gitu ya, mendegradasi opin. Opin itu apa? Ada di sini, sintesis opin. T-region terdiri dari auksin, produksi sitokinin, dan sintesis opin.
Kemudian batas di region itu dilihat dari sini. Batas kanan ada righty DNA border kanan sama ini border kiri. Batasnya di sini. Yang di luar ini bukan tDNA lagi, jadi tDNA sampai sini. Oke ya. Baik, didengarin dulu aja, ntar pelan-pelan. Kalau udah tahu ceritanya akan lebih mudah diikuti. 4. Region, tadi Bu Ina sudah jelaskan. tDNA yang ini. Terus origin of replication yang ini. Terus vir region atau virulence yang ini. Satu lagi opine catabolism yang ini. Conjugative transfer itu tidak terkait dengan tumor inducing tadi. Yang ini konjugatif konjugasi. Masih ingat kalau bakteri sama bakteri bisa saling mentransfer atau bisa menerima DNA dari satu dengan yang lain? Masih ingat? Masih, Bu. Oke, apa prosesnya? Kalau konjugasi, Bu. Proses transfer pada materi genetik apa saja? Oh, ada 3. Transformasi, transduksi, sama konjugasi. Oke, terima kasih Karisma. Betul ya. Jadi ada yang nanti konjugasi. Kalau transformasi dia di awal kita sudah ingat bebas sel. Kalau transduksi itu ada bantuan virus. Kalau konjugasi bakteri dengan bakteri lewat pilus. Dipindahkan plasmidnya dari bakteri A ke bakteri B. Tapi ketika plasmid itu pindah dari bakteri A ke bakteri B pada proses konjugasi, itu nggak bulat-bulat ngelinding kayak donat ngegelinding, enggak. Tapi ini dipotong. Ini adalah area tempat pemotongan kalau plasmidnya mau dipindahkan secara konjugasi. Kalau bakteri Agrobacterium mau melakukan konjugasi, memindahkan TI plasmid, tentu TI plasmidnya ada banyak di selnya ya, jadi nggak kalau dipindahkan dia nggak punya, enggak. Kan ada origin of replication. Dia bisa bereplikasi. Misalnya dia ada 10 di dalam selnya, dia bisa kasihkan ke teman-temannya atau tetangganya. Nah, waktu memberikan itu tidak bulat-bulat, jadi dipotong dulu. Dipotong jadi benang lurus, dipindahkan melalui pilus dari bakteri A ke bakteri yang B. Sampai sini mudah-mudahan jelas ya. Nah, memotongnya tadi di mana? Di sini. Jadi area ini tidak terkait dengan proses tumor inducing, oleh karena itu tidak disebutkan di sini. Regionnya yang terkait. Ya, itu tadi untuk dipindahkan saja. Baik. Kemudian ini juga silakan dibaca, ada auksin dan sitokin, gen di dalam tDNA-nya, kemudian ada gen opin, ada left dan right border. Ya, nanti pelan-pelan dibaca lagi. Sekarang ini juga tDNA ceritanya sama. Kemudian oke, ini. Tadi auksin sitokinin gen di dalam tDNA berperan untuk sintesis tentunya auksin dan sitokinin. Nah, auksin dan sitokinin itu untuk apa? Hormon pertumbuhan kan ya, untuk membelah sel jadi banyak. Jadi kalau ini ada gennya dipindahkan ke tanaman, tanamannya jadi menghasilkan banyak sel, jadi tumor. Kalau gen opin buat apa? Gen opin ini fungsinya agar tanaman nanti mensintesis opin. Ini contohnya, nopalin, oktopin, yang merupakan nutrisi atau sumber nitrogen bagi pertumbuhan bakteri. Jadi bakterinya menyiapkan nutrisinya dengan memiliki ini. Menyiapkan nutrisi di mana, Bu? Oke, Bu Yani ceritakan dulu lebih lanjut ya, biar nanti pelan-pelan akan kebayang. Langsung ke gambar. Yes. Ini gambar apa? Gambar proses infeksi dari Agrobacterium masuk ke dalam tanaman. Nah, ini sel tanamannya di jaringan tanaman gitu tentunya. Ini sel bakterinya, tapi ini gambarnya tidak representatif ya. Ini sel tanamannya segini, sel bakterinya segini nggak mungkin, karena sel bakteri itu sel tanaman itu jauh lebih besar.
Ya, ini dibuat gambarnya seperti ini supaya mudah diamati gambar ininya aja, petunjuknya, mekanismenya. Tapi secara realnya tentu tidak seperti ini, gambarnya tidak representatif. Ya, baik. Kita lihat stepnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-nya di sini. Ya, kita satu-satu kita bahas. Bakteri itu masuk ke dalam tanaman, harus masuk ke dalam tanaman untuk bisa memberikan tDNA-nya. Cara masuknya gimana? Dia tidak bisa masuk kalau tidak ada sel yang luka. Dia bisa masuk ke dalam sel kalau selnya udah luka duluan. Ya, kenapa? Sel yang luka itu akan menghasilkan senyawa kimia yang disebut asetosiringon. Asetosiringon ini akan dilepaskan oleh sel karena selnya luka, dikenali oleh bakteri Agrobacterium ini. Agrobacterium akan mengenali asetosiringon dan dia akan kayak punya di petunjuk jalan. Oh, di situ ada sel yang luka. Berarti saya bisa masuk, saya bisa memindahkan DNA saya. Gitu. Kalau tanamannya tidak luka, ya dia nggak akan mendekat karena sinyalnya di sini. Oke. Nah, bakterinya mendekat sinyal ini untuk apa sih sebetulnya asetosiringon? Asetosiringon ini akan berperan untuk mengaktifkan, mungkin dia sebagai protein inducer dan sebagainya. Kalau mau lihat ke molekulernya lebih jauh, silakan dicari. Asetosiringon ini yang dihasilkan oleh tanaman yang luka tadi akan mengaktifkan vir region, virulensi. Ya. Kalau vir region ini aktif, dia akan menghasilkan protein-protein yang berperan untuk penyusunan atau pembentukan tDNA utas tunggal, single stranded. Tadi kan Bu, tDNA-nya ada di sini, di plasmidnya. Betul. Plasmid ini dijadikan cetakan untuk membuat tDNA. Yang dipindahkan yang mana? Yang ini. Nanti dipindahkan masuk ke tanaman, nempel di sini. Sampai di sini cukup jelas? Ada bakteri, ya, dia membawa gen tDNA terintegrasi dalam plasmid TI. Kemudian dia akan bisa memindahkan tDNA tadi, ya, tetapi tidak harus dari sini, gitu ya. Dia bisa disintesis di sini, mensintesis utas baru. Siapa yang mengerjakan sintesisnya? Vir region. Kapan vir region bekerja? Kalau ada asetosiringon. Baru dia terinduksi. Kalau nggak ada, ya ngapain? Untuk apa dia mensintesis ini? Dia akan mensintesis ini kalau dimungkinkan dia bisa memindahkan ke dalam tanaman. Dan itu bisa terjadi kalau tanamannya luka. Oleh karenanya bakteri bisa tahu ada tanaman luka kalau dia membaca asetosiringon. Kemudian ini akan mengaktifkan gen-gen vir, lalu akan membentuk single stranded utas tunggal. Jadi ini digunakan sebagai cetakan. Oke. Single stranded yang sudah dibuat oleh bakteri Agrobacterium ini tadi, lalu masuk melalui pori-pori dan ke sini melewati pori-pori dinding nukleus juga, lalu diintegrasikan ke sini. Ini DNA tanamannya. Dia disisipkan ke situ. Ini kompleks di DNA dipindahkan ke nukleus dan terintegrasi. Yang keenam, ada sintesis sitokin, yang ada sintesis auksin, ada sintesis opin, 3. Kalau dia sudah terintegrasi, tanaman akan membaca ini dan menghasilkan sesuai dengan gen-gen yang dibawa di sini. Yaitu ada auksin
sitokinin, dan opin. Opin sebagai apa tadi bagi bakteri? Digunakan sebagai apa? Untuk nutrisi bakterinya itu, Bu. Betul sekali. Sumber nitrogen untuk nutrisi bakteri. Ya, jadi kalau bakteri ini, jangan bayangkan ini di luar pohon, enggak ya. Ini jaringan. Jadi ada jaringan dulu, luka, dia masuk, di dalamnya mungkin saya juga bisa luka menghasilkan asetosiringon. Lalu ini jaringan, semua jaringan tanaman, dia masuk ke situ. Nah, kalau dia sudah masuk ke jaringan tanaman, di dalam pohon gitu, terus cara makannya gimana? Bagaimana cara dia mendapatkan nutrisi? Kan dia bakteri tanah. Kalau di tanah, dia bisa dapetin karbon, dapatkan nitrogen dari sisa hewan mati, tumbuhan mati. Ya kan? Kalau dia masuk ke jaringan tanaman, terus gimana makannya? Dari Oleh opini. karenanya, Oh iya, iya. Makanya dia mensintesis, betul sekali Aji, makanya dia punya gen opin untuk memastikan dia nggak akan kelaparan gitu loh. Dia akan tetap dapat nutrisi. Maka ada gen opin di dalam tDNA. Yang ikut dipindahkan ke sini, itu ada opinnya. Untuk memastikan nanti tanaman itu mensintesis opin. Sebab itu makanan saya. Jelas ya? Nah, kalau opinnya ada, enzimnya ada apa enggak? Bisa enggak dipakai opinnya? Ya harus bisa, Bu. Betul. Harus bisa pakai gen yang mana? Ini. Di luar tDNA, di plasmid tapi di luar tDNA ada region yang namanya opin atau opine catabolism. Ini fungsinya menghasilkan enzim untuk katabolisme opine ini tadi. Jelas teman-teman? Dia buat opine-nya, tanaman suruh buat, tapi dia punya enzimnya. Jadi don't worry, be happy. Kalau dia menghasilkan, saya tetap bisa makan. Karena sudah punya enzimnya. Dia memastikan bahwa bakteri itu memastikan dia akan baik-baik saja di dalam sel tanaman. Yang notabene beda sekali dengan aslinya kan di tanah. Oke teman-teman, Bu Yani tinggalkan lagi, balik ke sini. Ini dia. Dimetabolisir atau dikatabolisme, dimetabolisir. Kalau ini disintesis, ini akan masuk ke sel bakteri digunakan sebagai sumber nutrisi. Selesai. 8 tahap. Jelas? Kok diem aja? Alhamdulillah jelas, Ibu. Alhamdulillah. Ada yang perlu diulang? Ada yang mau tanya? Silakan. Ya, saya kayaknya perlu diulang deh, Bu. Saya agak-agak Oke. Apa tadi agak ngeblank di yang apa tadi yang dia Bagaimana? Dia kan tadi izin minum. Kalau misalnya dia kan bisa hidup di dalam tumbuhan, ya kan, terus nggak kenapa-napa karena ada yang opine tadi. Nah, terus tadi saya agak ngeblank di situ, Bu. Oke. Yang di sebelah situ saya perlu diulang, Bu. Yap. Dia bisa opine itu adalah nutrisi bukan yang alami ada di tanah. Bukan yang mudah digunakan sebenarnya kan? Karena dia disintesis pada kondisi khusus ketika masuk ke dalam tanaman. Gitu. Oleh karenanya, tadi yang tanya siapa ya? Nggak muncul di sini. Siapa, Nak? Saya Bu Niputu Laksmi, Bu. Oke, Laksmi. Ya, saya lanjutkan Laksmi. Tadi opine itu baru disintesis kalau ada di dalam tanaman. Dia sudah ada masuk ke sini, disintesis. Dan ini bukan makanan yang alami ada di luar. Oleh karena itu, bakterinya tidak punya enzim-enzim yang secara alami untuk sintesis opine, kecuali adanya di sini, di plasmidnya tadi. Jadi di gennya, kalau di dalam kromosomnya, itu kan untuk glikolisis itu ada, kalau dia bisa fotosintesis, untuk fotosintesis ada. Tapi untuk opine nggak punya. Oleh karena itu disediakan di dalam plasmidnya. Gitu. Opine tadi bisa disintesis, kemudian bisa dikatabolisir atau dimetabolisir karena gennya ada di sini. Ini.
Kalau untuk sintesisnya ada di sini gennya, ini adanya di sini. Gitu. Kenapa kok nggak di sini? Lah, ini kan yang dipindah ke dalam yang ini. Yang mensintesisnya ini, yang mensintesis adalah tanaman, karena ini pindah ke tanaman. Tapi kalau yang ini, yang mensintesis adalah bakteri, yang mensintesis enzimnya maksudnya. Ini kan kalau untuk opain katabolisme berarti gen-gen ini bertanggung jawab untuk proses katabolisir dari opain gitu loh. Ya, apa saja gennya? Mungkin enzim untuk memutus ikatan di sini, di situ, dan sehingga kemudian bisa digunakan untuk nutrisi nitrogennya. Jelas, Lasmi? Jelas, Ibu. Berarti dia tuh cuma nyediain si katabolisme di opain itu karena opain itu diambilnya dari si tumbuhan gitu ya, Bu ya? Ya, kenapa tumbuhan yang sintesis? Karena sintesis opain tadi gennya adanya di tDNA. tDNA ini adalah yang diintegrasikan. Meskipun dia sendiri punya, tapi dia tidak akan sintesis di sini. Disintesisnya adalah oleh tanaman ini tadi. Tujuannya memang itu. Jadi ini dipindahkan, kemudian tanaman akan bersintesis menghasilkan sitokinin, auksin yang membuat jadi ada tumornya, kemudian juga diminta sekalian bersintesis opain supaya dia bisa makan. Gitu ya, Lasmi dan teman-teman. Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau tanya? Ibu, saya mau izin nanya, Ibu. Di gambar yang tadi, Bu, gambar yang plasmid itu, yang lingkaran. Nah ini. Tadi kan saya lihat ada namanya gen onkogenik, Bu ya. Nah, kalau saya cari di website, onkogenik itu kan gen yang menyebabkan kanker, Bu ya. Nah, kalau dilihat dari gambarnya ini, onkogenik gen itu, gen yang onkogenik itu batasnya dari auksin yang produksi auksin, yang dimana tadi meningkatkan buat pertumbuhan, Bu ya, yang berarti memperbanyak sel, sampai ke sitokinin, Bu. Nah, kalau saya lihat, nah terus di sini kan ada T-regen, Bu ya. T-regen berarti cuma regen aja kan, Bu, kayak ibaratnya daerahnya doang kan, Bu. Nah, berarti kalau untuk gen itu sendiri yang dia menyebabkan kanker itu cuman ini aja kan, Bu ya, yang warna hijau aja kan, Bu? Yes, ini. Oh, berarti ada 3 gen. Oh, ada 3 gen untuk T-regen. Ini areanya di T-regen ya. Kita masih bicara tDNA atau T-regen. Transfer. T itu singkatan dari transfer. Jadi gen-gen yang ditransfer itu ada 3. Auksin, sitokinin, dan opain sintesis. 3 ini kan? Nih, karena areanya di sini. Jadi yang ini kan batasnya apa? Left dan right border. Itu yang dipindahkan tuh yang itu. Nah, karena batasnya dari sini sampai sini, maka yang masuk di dalamnya ada 3 gen. Oh, 3 jadi. Ya, sama opainnya kan di sini masuk. Nih, right bordernya di sini. Justru ini harus masuk ke tanaman supaya tanamannya mensintesis. Biar bisa itu ya, produksi. Produksi, terus bisa dipakai sama bakterinya. Dia minta tanamannya untuk mensintesis makanannya. Kamu kan sudah, kalau ini kan karena apa namanya, penyakit ya, jadi sekalian dia menginikan tanamannya, ya menimbulkan penyakit pada tanamannya untuk dia bisa bertahan hidup di situ. Makanya bisa jadi gede tadi tumornya, sebab dia akan apa namanya, hidup berkembang biak di situ, nanti terus lagi jadi itu sama jadi gede tumornya, jadi banyak, bintil-bintilnya jadi banyak. Gitu Aji? Baik. Apalagi ada lagi yang dulu? Oke, berarti mau konfirmasi aja sih, Bu. Berarti tadi, Bu ya, tetap kalau untuk yang di transfer itu berarti kan ada 3, Bu ya, opain, sitokinin, sama yang auksin. Namun untuk gen yang buat kankernya itu, yang tumor itu tetap ini, Bu ya, yang auksin sama sitokinin aja kan, Bu? Berarti. Kenapa kira-kira? Karena dia sel pertumbuhan, itu buat yang berpengaruh untuk pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Yang bertanggung jawab terhadap timbulnya tumor, betul, untuk pertumbuhan tanaman tadi, sehingga dia bertanggung jawab untuk munculnya tumor. Tumor ini kan sebenarnya kalau di istilah manusia, tumor tuh kanker jinak gitu ya, biasanya disebut gitu ya. Onkogen itu kanker, penyebab kanker gen. Nah, cancer gitu ya, itu apa sih? Itu kan sel-sel yang membelah, tidak beraturan atau tidak mengikuti yang normal gitu. Ya, harusnya dia nggak ada sel-sel itu sampai benjol-benjol gitu. Tapi kemudian karena berubah sifat selnya, lalu dia jadi membelah-belah banyak. Nah,
Untuk yang jinak, yang tidak berbahaya, gitu ya. Biasanya orang menyebutnya ada kanker yang ganas, ada yang jinak, gitu ya. Itu kalau yang ganas dia biasanya bisa menyebar cepat, ya. Kalau yang jinak nggak apa-apa dia muncul, diangkat, dihilangkan, hilang, berhenti dia, karena hanya di area situ. Itu cancer. Sehingga kalau di dalam tanaman boleh dikatakan ada tumornya, tumbuh selnya berkembang biak tidak beraturan tadi, boleh kurang lebih ya disamakan persis tidak, tapi ya kurang lebih seperti kanker gitu. Maka dikatakan ini gen yang onkogenik. Oh. Gitu. Nah, siapa yang gen yang bisa menimbulkan atau produk dari gen itu yang bisa menyebabkan selnya berkembang biak jadi banyak adalah yang auksin dan sitokinin. Ini kan hormon. Kalau overekspresi hormonnya, maka selnya membelahnya terus nggak beraturan jadi banyak. Jadi tumor tadi. Kalau opain kan nggak ada kaitannya dengan selnya jadi banyak. Jelas teman-teman? Opain masuk dalam T region atau tDNA, tapi dia bukan gen yang onkogen atau penyebab tumor. Onkogen ini boleh kita artikan penyebab tumor atau kanker. Yang menyebabkan tumor adalah kedua gen ini karena produknya adalah auksin dan sitokinin yang menyebabkan sel jadi membelah. Jelas sampai di sini? Oke, jelas Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Oke, sama-sama. Terima kasih Haji sudah diingatkan. Saya tadi tidak menjelaskan yang onkogenik. Ini penjelasan tambahan saja. Kalau ada yang menyebutkan gen onkogen di dalam TI plasmid, ya larinya ke arah ini. Maksudnya adalah yang dua ini. Oke ya, bisa Bu Yani lanjutkan? Bisa Ibu. Oke. Ya, sudah tidak perlu dijelaskan lagi nih, sudah cukup jelas. Nanti kalau sudah di-share, dipelajari lagi. Atau boleh membuka jurnal dan lain-lain. Nah, tadi kemampuan agrobakterium yang seperti itu kemudian digunakan oleh para ahli untuk memindahkan gen dari satu organisme ke tanaman. Ini kita bicara tanaman ya, karena agrobakterium memang menyerangnya hanya tanaman. Kalau yang pertama kita belajar teknologi DNA rekombinan, tadi sudah disampaikan yang membawa gennya adalah plasmid, vektornya plasmid, ya. Di sini juga ada plasmidnya yang membawa, tetapi nanti DNA-nya akan masuk tadi yang tDNA. Nah, bakterinya ini juga boleh dikatakan sebagai pembawa plasmidnya, digunakan dia direkayasa untuk membawa gen. Nah, ini tadi. Jadi plasmidnya diambil, kemudian tDNA-nya dipotong dengan enzim restriksi, lalu DNA asing disisipkan ke tDNA. Kalau ada DNA asing disisipkan ke tDNA, kemudian tDNA-nya masuk ke tanaman, kira-kira tanamannya akan gimana? Akan membawa sifat DNA yang disisipkan itu, Bu. Tumornya masih ada tidak, Velana? Enggak, Bu. Tumornya tidak ada. Kan sudah rusak ya gennya ya, Velana ya? Iya, Ibu. Gitu, seperti jadi penanda, marker, yang waktu itu Aji tanya marker. Ya, Ji? Iya, Ibu. Jadi penandanya kita pakai tumor tadi. Kalau bakteri atau plasmidnya dimasukkan, tanaman yang masih timbul tumor, berarti artinya apa? Kalau tanamannya masih ada timbul tumor. Padahal plasmidnya sudah diperlakukan, disisipkan gen asing. Disisipkan? Tidak berhasil disisipkan, Bu, berarti. Tidak berhasil, iya. Berarti gen tDNA-nya masih tetap. Gennya tidak rusak. Akibatnya sitokinin dan auksin masih bisa diproduksi, lalu tumornya tetap muncul. Ya, jadi yang dicari nanti yang nggak ada tumornya dong ya, berarti ya. Paham ya teman-teman ya? Ini yang dilakukan oleh para ahli kenapa tertarik pada agrobakterium. Digunakanlah dia untuk memindahkan gen ya
dari satu organisme masuk ke dalam tanaman karena sifatnya memang dia menginfeksi tanaman. Ini sudah diperbaiki, ini udah disisipkan, lalu dimasukkan ke dalam bakteri. Nah, bakterinya nanti terus disuruh menginfeksi. Digunakan untuk menginsersikan, menyisipkan tDNA. Tapi tDNA-nya sudah berisi DNA asing tadi. Udah nggak ada sitokinin dan auksin. Jadi kita tidak membuat dia sakit, tapi membuat tanaman yang baru ini mendapatkan sifat baru. Ya, diceknya nanti di sini pakai kultur jaringan. Disisipkannya bisa bakterinya itu dimasukkan ke dalam kultur sel atau apa gitu ya. Tidak harus langsung ke tanamannya. Kalau ke tanaman berarti nanti setelah tanamannya tumbuh diambil bagiannya, dikulturkan, dilihat apakah terekspresi atau tidak gennya. Untuk lebih jelasnya boleh cari jurnal yang terkait dengan itu penggunaan. Jadi misalnya Agrobacterium tumefaciens, kemudian application atau bioteknologi application misalnya gitu. Nanti cari itu banyak diaplikasikan ke berbagai macam-macam contohnya ya untuk lebih memperluas. Oke teman-teman, karena kita juga harus buru-buru nih, udah jam 5 pula cepat. Baik, teknik agrobacterium sudah, teknik yang cloning sudah, teknik yang pemuliaan selektif sudah. Nah, sekarang ada teknik yang namanya cellular target. Langsung targetnya ke sel. Jadi sel tanaman diambil, terus DNA-nya disisipkan, gitu dimasukkan. Gimana caranya? Karena tanaman itu punya masalah, yaitu punya dinding sel. Dinding sel tanaman itu keras, selulose, hemiselulose, lignin. Ya, kemudian itu gimana caranya supaya dia bisa masuk? Ininya dibuang dinding halangannya terbuang tadi, bisa langsung disisipkan ini. Beberapa teknik yang digunakan untuk menargetkan langsung ke selnya adalah yang pertama mikroinjeksi. Satu sel diambil, diinjeksi, ya tentu jarum suntiknya kecil. Ini gambar ilustrasi saja, gambarnya jarum suntik. Sebetulnya bukan jarum suntik, ada alat khusus untuk menyisipkan gen tadi. Dan di sini ada holdernya ya. Jadi selnya dipakai mikroskop begitu, ya terus dilihat posisinya udah pas, gennya disuntikkan. Masuk ke dalam nukleus. Ini namanya mikroinjeksi. Ya, kita menargetkan selnya. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, dengan senjata. Ini senjata nih, pistol. DNA-nya ditembak pakai pistol ke tanaman. Tanaman yang ditembak maksudnya ya. Gimana caranya? Ya sama seperti pistol yang suka di TV-TV itu ada pelurunya. Ini juga ada pelurunya. Tapi pelurunya nanti dilapisi oleh DNA. Nah ini tembakannya nih. Ada daun gitu, kemudian ini diarahkan senjatanya, kemudian diberi alas ya, jangan petri ini, ditembakkan ke situ. Jadi langsung pelurunya langsung nembus ke sel daun ini tadi di sini. Nah, nanti untuk ngeceknya gimana? Ini dipotong. Area ini dipotong, ditanam kayak kultur jaringan, dikulturkan pakai medium. Kalau tumbuh tanamannya dilihat gennya tadi tersisip atau tidak. Ini kan kita mau menyisipkan gen ya. Tadi masih tetap mau menyisipkan gen dari suatu sumber, tapi ini caranya dengan pakai tembakan. Nah, di mana gen atau DNA-nya? Biasanya menggunakannya plasmid. Karena kalau plasmid, DNA-nya tetap disisipkan di plasmid. Lalu plasmidnya itu dalam jumlah banyak tadi, di cairan tadi, itu kemudian untuk menjadi perendam, bahan perendam dari ini ada mikropartikel dari emas yang ukurannya kurang lebih 1 mikrometer. Pelurunya itu dibuat dari emas. Dan ukurannya hanya kurang lebih 1 mikrometer. 1 mikron. Bakteri aja ukurannya 10-20 mikron. Ini pelurunya lebih kecil. Pelurunya direndam dalam plasmid. Jadi dia nanti plasmidnya akan nempel di peluru tadi. Kalau ditembakkan ke sini, plasmid
peluru beserta plasmidnya akan masuk langsung ke sel tanaman. Kebayang teman-teman? Nah, karena plasmidnya tadi membawa gen tertentu, terus apakah masuk atau tidak ke sel tanaman? Ini dilihat di kultur jaringan. Jadi kalau tanamannya tumbuh, dilihat sifatnya. Ini sifat gen yang kita sisipkan muncul atau terekspresi atau tidak. Ya, ini namanya dilapisin gitu ya, dilapisin DNA-nya tadi dilapiskan ke gold. Pakainya gold emas karena emas itu partikelnya relatif aman bagi sel, tidak beracun. Makanya kenapa orang bisa pakai anting emas yang dibolongin segala macam kupingnya dia. Tapi kalau saya alergi, ya ada beberapa orang alergi. Saya tidak bisa menggunakan anting emas karena langsung bengkak telinganya, alergi gitu. Tapi kalau di cincin gitu ya tidak, karena dia tidak terlalu sensitif kulitnya ya. Begitu. Bu Yani juga sudah mau mencobakan mikroskop elektron. Itu MIPA punya mikroskop elektron di fisika, di prodi fisika. Jadi saya ingin meneliti bakteri saya beri minyak gitu, terus selnya berubah atau tidak. Kalau bakteri itu berespon terhadap minyak sama berespon terhadap gula pasir atau glukosa, ada perubahan di dalam selnya atau tidak. Jadi saya ingin lihat pakai mikroskop elektron, tapi ternyata belum berhasil. Itu untuk bisa membuat preparatnya itu harus dilapisnya juga pakai emas. Saya masih cerita emas tadi. Jadi di situ ada dilapisi emas gitu ya, sebelum dilihat. Jadi bukan mikroskop kayak kita biasa, enggak, gitu ya. Ada cara untuk membuat ininya, objeknya gitu, preparatnya. Dan itu sudah dicobakan untuk jamur, ternyata nggak begitu berhasil karena jamurnya jadi mengkerut. Mungkin karena panasnya. Kita masih mengoptimasi mencari cara gimana supaya itu bisa ketemu, bisa dilihat pakai mikroskop elektron. Nah, jadi memang emas biasa digunakan untuk sel gitu ya, karena dia relatif aman. Kenapa pakainya emas? Bukan yang lain-lain. Yang lain-lain bisa menimbulkan keracunan toksik. Oke, ini cara menyisipkan. Ya, sampai ke selular target. Baik. Ini bedanya, silakan lihat sendiri kalau pakai agrobakterium dengan pakai GenGan, tadi yang langsung target, ini ditembakkan langsung masuk, nanti bedanya apa. Ya. Oke, kemudian cara yang lain lagi, yang nomor 6 adalah dengan merekayasa kloroplas. Saya nggak ceritakan intinya, secara umum saja. Kloroplas direkayasa. Kenapa pakainya kloroplas? Karena kloroplas punya DNA sendiri, Bu. Yes, good, Aci, terima kasih. Ya, jadi sifatnya bisa dideteksi juga dari ekspresi kloroplasnya tadi, karena kloroplas juga punya DNA. Jadi bisa disisipkan di situ. Tidak selalu penyisipan gen pada tanaman itu disisipkan di nukleus, ya, tapi bisa pada kloroplas. Oke, caranya gimana? Silakan cari, nggak selesai kita ya. Jadi saya hanya menerangkan atau menjelaskan saja. Tapi yang pentingnya nanti ada yang BT tadi, saya janji dengan BT. Oke, ini beberapa aplikasi di lapang bioteknologi tanaman untuk menciptakan tadi tanaman yang resisten terhadap penyakit. Kalau penyakit itu beda dengan serangga tadi ya, sama-sama merusak tanaman, tapi kalau penyakit dia sistemik, biasanya jamur gitu kan, akarnya busuk, batangnya busuk, buahnya rusak atau gugur bakal bijinya karena ada serangan virus atau bakteri gitu ya. Kalau serangga itu biasanya merusak kayak apa sih contohnya, padi ya, padi kalau kena wereng, nah itu wereng itu kan dia senang banget sama bulir padi yang masih muda ya, mungkin masih manis dan atau belalang. Itu masih lunak, jadi dihisap, tangkainya dihisap, bakal padinya dihisap, terus jadi nggak jadi buah, bulirnya gagal tumbuh. Ya itu kalau serangga. Ini harus dikendalikan penyakit dengan serangga itu berbeda. Nah yang BT tadi bukan BT ya, BT Bacillus thuringiensis itu untuk mengendalikan serangga. Kenapa? Karena dia menghasilkan protein, suatu protein yang bersifat
racun bagi serangga hama. Kalau bisa, saya lihat ke bawah dulu. Ini juga bisa untuk gulma, ya. Ini ya apa namanya, tujuannya untuk gulma atau untuk bioteknologi ditujukan untuk menghasilkan serat yang lebih kuat. Serat tanaman untuk jadi baju, untuk jadi macam-macam, itu gimana caranya supaya seratnya kuat? Jangan-jangan disisipi dengan gen yang berasal dari laba-laba, jaring atau sarangnya laba-laba, itu kuat loh. Ya kan? Itu jaring laba-laba itu kuat. Nah, itu kemudian kalau gennya disisipkan misalnya ke kapas. Kapasnya itu kapas transgenik jadinya. Dan hasilnya lebih kuat atau tidak? Dikuatkan sehingga sampai 60% lebih kuat, nggak gampang putus. Pintalnya tuh lebih mudah gitu. Ya, meningkatkan nutrisi golden rice. Tadi sudah ada yang menyebutkan golden rice. Kemudian transgenic feature. Wah, keren nih. Biji kopi yang bebas kafein. Lah kan kopi justru dicari kafeinnya, Bu. Ini dihilangkan. Sekarang juga nyarinya kan white coffee yang kafeinnya rendah gitu ya. Bisa nggak biji kopi bebas kafein? Baunya mungkin tetap bau kopi, harumnya harum kopi, enak banget harumnya. Ya ini nggak bisa minum kopi. Saya deg-degan kalau minum kopi. Kalau main nyobain dikit, sesendok 2 sendok, oke lah. Kalau banyak nggak kuat. Ya ada orang-orang yang tidak kuat karena kafein tadi. Tapi benar kalau kafeinnya hilang, saya bisa minum kopi. Gitu ya. Oke, dan macam-macam. Jadi orang jadi punya ya itu kalau kayak Bu Yani bisa nggak sih gitu durennya nggak pakai duri gitu. Jadinya melon. Ya kan kalau gundul kayaknya melon deh. Warnanya kan kuning begitu. Bayangin duren gundul atau rambutannya gundul gitu ya. Kalau rambutan masih oke lah. Ada rambutnya pun nggak terlalu ini. Kalau duren kan agak repot gitu karena sakit gitu ya. Apalagi kalau ketibanan di kaki. Jangan sampai ketibanan duren kaki atau kepala gitu ya. Nah itu gimana caranya kalau misalnya dihilangkan atau sekarang ini tapi ya bioteknologi tingkatnya mungkin belum sampai ke molekuler. Ada semangka yang segede apel. Handy semangka lah gitu. Segede apel. Handy melon ya, Bu. Handy melon, handy semangka, ya betul, handy melon. Ya, itu enak kan ya? Kalau segede gitu orang memang nggak pernah puas. Yang gede dikecilin, yang kecil suruh gede. Tomat segede bola basket. Sekarang itu melon dikecilin segede genggaman. Itulah orang yang keriting mau lurus, yang lurus mau keriting. Ya, karena selalu melihat dari ini enak nih kalau kegedean melon itu nggak habis. Kalau atau semangka, kalau udah dipotong dimasukin kulkas biasanya udah nggak fresh lagi. Kalau meskipun di kulkas ya, udah rasanya udah nggak enak, dia mudah rusak memang. Ada sedikit fermentasi, ada bau-bau dan lembek-lembek nggak enak, nggak fresh. Jadi satu aja sekali habis. Tapi tomatnya segede itu. Kalau tomat segede bola basket tadi maunya segede, pokoknya gede deh tomatnya. Nah, itu yang untung ibu-ibu catering. Beli satu bisa buat sekian panci gitu ya kalau masak sayur sop pakai tomat satu. Atau mau bikin jus enak banget. Nah itu kira-kira. Jadi banyak sekali ke depannya itu bukan hanya kebutuhan akan pangan secara umum, produksi harus banyak, tapi kayak tadi kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya lebih ke arah apa ya kebutuhan manusia tadi, mudah menyimpan, mudah membawa, tidak mudah busuk dan lain-lain. Sekarang kan petit banana ya, pisang yang kecil-kecil, pisang Ambon tapi kecil. Bu Yani senang tuh. Kalau ke swalayan karena kalau gede banget juga suka nggak habis ya, makanya kan separuh tuh kan nggak enak ya, langsung coklat ya kalau cuma separuh. Jadi yang kecil-kecil gitu, cantik, kecil-kecil kayak pisang susu tapi pisang Ambon. Gitu, kayak pisang serai ukurannya, cuma dia pisang Ambon. Seperti itu kira-kira. Oke, kemudian mungkin future-nya lagi adalah ke biofuel. Energi terbarukan. Tanaman itu menjanjikan untuk jadi energi terbarukan dan tentu dipilih yang bukan tanaman pangan. Sekarang masih dari jagung, dari singkong. Nanti suatu saat kalau orang rebutan makanan,
Mendingan itu makan itu singkong tadi daripada bensin gitu. Jadi bagaimana tanaman-tanaman yang sekarang belum bisa digunakan sebagai bahan baku atau bahan baku pembuatan biofuel, kedepannya nanti bisa. Yaitu apa yang diubah? Itu kira-kira ke sana. Oke, saya akan cerita ke ini tadi yang golden rice. Anda silakan cari sendiri. Ini terkait dengan defisiensi vitamin A. Jadi kalau vitamin A-nya biasanya diberikan, diteteskan. Nah, kalau udah ada di sini, udah makan nasi, ya sudah ada vitamin A-nya. Ini dulu diarahkan untuk negara-negara di Afrika yang memang sulit gitu ya, sulit mendapatkan sayuran sumber vitamin A. Jadi tapi makanan pokok mereka beras, maka berasnya diberikan provitamin A kayak gitu. Jadi makanya namanya golden rice, warnanya kekuningan. Ini kalau dimasak langsung jadi nasi kuning kan ya, dikasih tempe kering gitu ya, kasih abon jadi dia nasi kuning. Ini udah, tapi udah ada vitamin A-nya. Mungkin begitu, tapi di sana kali nggak ada nasi kuning, kita aja. Oke, silahkan dari mana? Kuningnya dari mana sih? Cari ya. Kenapa kok golden rice itu bisa jadi kuning? Itu dari mana? Oke, kita ke BT crops. Ini tadi yang Bu Yani janjikan. Bacillus thuringiensis itu menghasilkan suatu protein yang toksin, bersifat toksin, namanya kerai toksin. Toksin yang bikin nangis, Bu? Bukan. Kerai ini dari singkatan kristal. Proteinnya seperti kristal, bersegi-segi seperti kristal. Kalau dilihat itu ya, strukturnya itu seperti kristal. Nah ini, maka namanya kerai toksin disingkat. Gennya namanya gen kerai. Kalau nulis gen itu miring ya. Menuliskan gen, menuliskan enzim itu ada aturannya sama seperti kita menuliskan spesies. Untuk gen itu 3 huruf, kecil semua, miring. Untuk enzim restriksi 3 huruf juga, tapi huruf pertama besar. Eko R1, masih ingat ya? Hinditri, besar 1, karena dia nama spesies. Kalau gen itu tidak selalu dari nama spesies. Bisa disebutkan kayak gini, kristal disebut nama gennya kerai. Ini bukan gen, ini protein, maka dia tegak nulisnya. Mengkodekan protein dalam kurung toksin kristal toksin, proteinnya bersifat toksin. Ya, gen ini menjadikan toksin atau protein yang bersifat toksin terhadap serangga. Macam-macam serangga, Lepidoptera, Diptera, Coleoptera itu kumbang ya. Kalau Diptera tuh kupu-kupu gitu ya. Kalau Diptera, Coleoptera, Lepidoptera yang mana? Apa kupu-kupu Lepidoptera? Enggak apa saya. Diptera yang mana? Ya, ini jenisnya jadi macam-macam. Saya dulu bekerjanya dengan Bacillus thuringiensis, strainnya madurensis dari Madura, dapatnya dari Madura. Kemudian dia bisa menekan nyamuknya waktu itu Aedes aegypti yang kita gunakan untuk studi efikasi atau studi penekanan itu toksisitas itu pakainya Aedes aegypti ya. Kemudian ini protein yang dihasilkan oleh bakteri tadi, oleh Bacillus thuringiensis, karena bersifat toksin pada serangga, maka bisa digunakan sebagai biopestisida. Jadi bakterinya ditumbuhkan, kemudian dipanen proteinnya, terus disemprotkan ke tanaman yang sedang terkena hama. Dulunya begitu. Tapi lagi-lagi tadi manusia punya akal, berusaha untuk semudah mungkin. Kalau sudah tahu ada gennya, kenapa enggak gennya aja yang dipotong? Gennya tadi dimasukkan ke tanaman. Ke kapas misalkan. Kalau gen kerai disisipkan ke kapas, jadi kira-kira kapasnya bisa ngapain? Ini kapas. Tanaman kapasnya akan bagaimana? Memproduksi gen tersebut, Bu. Memproduksi protein kerai ya. Gennya tidak diproduksi, Haji. Gennya ada di situ. Produk dari gennya adalah
protein, ya. Yang menghasilkan protein toksin. Tanamannya menghasilkan protein toksin. Terus jadinya gimana? Kalau tanaman menghasilkan toksin, menguntungkan atau tidak? Dia menguntungkan, Bu. Menguntungkan kenapa, Intan? Tidak atau menguntungkan tadi jawaban Intan? Tidak, Bu. Tidak menguntungkan. Baik. Ada yang menjawab menguntungkan tidak? Bu, kayaknya menguntungkan deh, biar nggak ada hama-hama yang menyerang tanamannya. Kenapa kok tidak ada hamanya, Karisma? Ya, jadi kan apa ya, ntar mati gitu hamanya kalau makan tumbuhan ini. Karena daunnya sudah mengandung protein toksin. Gitu. Kalau gennya disisipkan ke tanaman, ya, maka tanamannya mengekspresikan tadi, proteinnya akan dihasilkan di daun, di batang. Kalau tanamannya kemudian makan daunnya, dia akan mati kan? Karena bersifat toksin. Iya, Bu, mati. Itu maunya. Tapi nanti silakan dicari, ada negatifnya atau tidak? Ada dampak negatifnya atau tidak? Terus manusia yang makan daun sawinya gimana? Misalnya itu di sawi. Nah itu Bu, ini kretoksinnya berpengaruh ke manusia juga nggak Bu? Iya, Bu. Makanya tadi saya mikir itu berbahaya sih kalau misalnya dikonsumsi. Tapi kalau misalnya buat hama-hama gitu kan, dia menguntungkan gitu. Berarti Very mungkin good lebih question. dikaji lagi. Betul, very good question. Karena jawabannya sudah banyak di internet, silakan cari. Nanti cerita sama Bu Yani. Ini bahaya atau tidak? Iyalah, Ji. Ya, jangan itu doang, nonton Netflix dulu. Tahu Bu Yani tahu sih. Nggak berpengaruh Bu, cuma spesifik ke serangga doang. Spesifik ke serangga, kenapa? Kok ke manusia enggak? Itu Bu, nanti mungkin saya coba cari tahu Bu. Itu dia Bu, yang mau saya tanyain gitu ya. Ya, itu banyak ceritanya. Jadi besok kalau nanti cerita ke, ini seingat saya ada deh contoh bioteknologi BT gitu di buku SMA kayaknya ada. Anda bisa cerita lebih jauh apa sih BT, yang nggak usah terlalu detail tapi ceritakan bahwa itu dulunya. Tapi kemudian ada negatifnya tidak? Silakan dicari. Bu Yani kasih pancingnya, Anda cari ikannya. Saya kasih ceritanya, Anda cari lebih banyak. Kalau yang dapetin ceritanya lebih banyak, dapetnya juga banyak, besar ikannya. Kalau nyari ya sekedarnya, ya sudah ikannya juga sekedarnya, kecil-kecil ya. Tergantung sama Anda. Pokoknya Bu Yani ngasih pancing. Udah dijelasin, sampai keseleo. Dijelaskan, sudah diceritakan, dan waktunya sudah mau 5:30 dan saya sudah hausnya bukan main. Ya, oke. Itu kira-kira contohnya. Nah, demikian pula dengan golden rice. Ya, mungkin nanti penugasan sama seperti kelas 11, saya akan memberikan penugasan di G Classroom untuk aplikasi pada tanaman ini. Ceritanya tadi. Jadi akan menarik sekali gitu. Boleh juga Anda kalau nemu tentang BT ini, kemudian Anda buat jadi infografis. Nah, itu bisa nanti buat jelasin ke siswa ya. Jadi oleh-oleh banyak sih yang bisa diceritakan dari bioteknologi. Saya kira itu pas habis, waktunya juga sudah habis, sudah 5:30, jadi harus mandi. Yang lain kan belum pada mandi juga. Baik, ada yang mau tanya? Belum ada? Moga-moga sudah cukup jelas. Kayaknya pekan depan UTS deh. Kayaknya. Iya apa iya? Masih ada satu pertemuan lagi, Bu. Kayaknya masih ada, Bu. Iya, Bu. Apaan? Di kontrak sebentar, Bu. Emang ada satu lagi? Yang benar. Sebentar, Bu, saya cek lagi. Karena kemarin ini ya, Bu, Kamisnya itu libur nyepi. Atau hari apa gitu? Iya, Kamisnya nyepi, Bu. Minggu kemarin libur, Bu. Ya, minggu kemarin. Libur. Terus coba dilihat dulu kalau libur. Kita kan bukan libur sama enggaknya, udah sampai izin menjawab, Bu. Iya. Minggu depan masih ada pertemuan, Bu, tentang bioteknologi lingkungan. Tanggal 17 Maret. Oke. 17 Maret. Iya, sehabis itu baru, Bu, UTS tanggal 24 Maret. UTS-nya ada bulan Maret ya? Iya, Ibu. Di kontrak kuliah seperti itu. Di kontrak kuliah bioteknologi 116. Oke. Coba kita lihat. Benar ya?
Oke. Biomediasi dan biofuel, kemudian ya, kok kelas sebelah tadi semangat sekali. Iya, Bu, minggu depan UTS karena sudah pertemuan ke-8. Harusnya sih iya ya, pertemuan ke-8. Supaya C1, 3, 4, 7, di bawah ada berapa? Iya, ada praktikum ada 7. Enakan minggu depan apa minggu depannya lagi sih? Minggu depan aja ya. Minggu depannya lagi, Bu. Terus pernah belajar dari kemarin libur tuh pada kemana aja coba? Hari Kamis libur, malah nggak belajar. Ya oke, berarti nanti menyamakan dengan teman-teman, dengan Bu Anissa juga ya. Belajar, nyicil, udah banyak materinya. Kayaknya sih anak-anak harusnya sampai berhentinya sampai di sekarang aja. Jadi nanti yang nggak terlalu banyak. Gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Nanti kita bicarakan dengan Bu Anissa karena sudah terlanjur dituliskan di dalam kontrak ya. Oke. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Alhamdulillah sudah bisa kita selesaikan materi hari ini. Foto kan? Iya, Ibu. Saya kebiasaan ya. Ayo teman-teman. Selfie, it's time to selfie. Boleh on cam. Ditunggu ya teman-teman. Yang nggak Terima bisa. kasih Aji kasih jempol. Aji kasih saya jempol. Ada yang kasih saya love?